Kata-katanya ngeri banget. Kalau gue perhatiin dia nunjuk-nunjuknya di kerudung putih. Tapi si tetenya sabar banget gak mau ngeladenin. Kejadian ini bermula ketika sang ibu meminta untuk meminjam hand milik salah satu penumpang. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Penumpang dimintai hand tampaknya merasa tidak nyaman meminjamkan perangkat pribadinya kepada orang yang tidak dikenal. Penolakan tersebut ternyata membuat sang ibu merasa kesal. Tak lama kemudian, suasana di dalam bus berubah. Ketika ibu tersebut mulai berbicara dengan nada tinggi dan menunjukkan kemarahannya. Beberapa penumpang terlihat kaget karena tidak menyangka situasi sederhana bisa berubah menjadi keributan. Wow, kata-katanya ngeri banget. Kalau gue perhatiin dia nunjuk-nunjuknya di kerudung putih. Tapi si tetenya sabar banget gak mau ngeladenin. Kasian excited sendiri. Obatnya habis kayaknya. Gak kebayang itu air liurnya apa gak muncrat-muncrat. Makanya gue bilang tadi, kalau itu terjadi sama gue, begitu dia lagi ngoceh-ngoceh kita begini, nengok, cuy, gitu. Nyepi apa takbiran? Kau berpihak kemana? Saya sebagai orang Bali, ya jelas saya berpihak ke Nyepi. Hargailah sedikit, bisa kan takbirannya cukup di kosan. Gimana? Tapi kalau bisa, takbirannya ya di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing, hargailah. Dikarenakan kamu melotot, aku jadi memilih takbiran pakai toa. Gasken Allahu Akbar. Masing-masing aja beli, kami takbiran pakai speaker sampai subuh. Anda nyepi di kos-kosan. Waalaikumsalam. Salam. Allah, rupanya. Ya Allah, kotor-kotoran dia. Nah, 75. Berapa? 75. Baru pulang langsung ditanya dapat berapa, lu bener ibunya? Karena macam apa ini, seluruh THR karyawan swasta tahun ini wajib dipotong pajak sampai 34%. Sedangkan THR ASN, TNI, Polri tidak dipotong pajak sama sekali. Tadi pinjamkan HP, wanita ini ngamuk di dalam bus hingga maki-maki penumpang. Lagi-lagi ada punten ya, anomali. Jadi cuman gara-gara pinjam handphone sama penumpang yang lain terus ditolak, anyway dia langsung tantrum dan ngamuk. Kesambet loh ya. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Tugu 17 Mei, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hah? Di Kalimantan Selatan? Gue pikir biasanya yang gini-gini tuh adanya di Jakarta gitu. Berdasarkan informasi yang beredar, wanita itu diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa. Pantes ya. Banget ya. Wow, kata-katanya ngeri banget. Ini lebih ngeri dari emak-emak yang dulu rebutan tempat duduk itu, inget gak kalian? Ini lebih ngeri ya. Kata-katanya ngeri banget anjir. Hei, diam. Kenapa? Kenapa jadi naik bis punya Subi? Ngeri banget. Katain BASAT. Gila. Ini mah
bukan orang, maaf ya, bukan ODGJ kali bang, ini mah nanti kita coba cari tahu, soalnya pasti ada akun yang versi aslinya gitu guys ya. Coba kita cari ada akun aslinya kah? Versi aslinya dan komentarnya juga banyak, dan ini FYP, penontonnya hampir mendekati angka 6 juta penonton. Oke. Atau kamera yang berbeda? Ada. Rumah mulai. Rumah sampah. Harap jangan deh. Udah ijon baksa. Apa nyawa Tuhan, apa nyawa mati. Makan. Berarti ini akunnya yang berbeda guys, karena view-nya ini rada ke pinggir. Penumpang yang ada di sebelah kanan. Kalau yang tadi sepertinya di tengah ya. Mana rumah nyawa di sana mana? Kenapa yang mau jaga banda di muka rumah? Ah, belajar. Mau kita belajar. Kayaknya yang dimarahin ini mbak-mbak yang pakai kerudung putih ini kayaknya ya. Yang gue lihat dia madepnya ke sini terus. Anjir, ini masih punten ya. Yakin banget gue masih tetehnya nih trauma nih pasti nih. Kalau di sini nggak ada keterangan ODGJ ya. Kalau yang di video yang pertama itu, yang baru diupload 3 jam yang lalu itu ada keterangan ODGJ-nya. Soalnya kalau bicara soal ODGJ sih gue lihat kayaknya rapi gitu. Oke. Gombang, jangan deh. Hei, Kenapa? diam. Kenapa? Kenapa? Apa? Ini apa di ganda? Nggak ada suntik. Nah, Kenapa jadi naik bis punya Rasudi? iya. Kenapa jadi enggak? Ini emang nggak ada yang nurunin atau penumpang lain nggak ada yang mau nenangin gitu? Gue nggak ngerti. Tadi gue lihat sih kayaknya kondektur atau supirnya sepertinya tuh yang coba untuk nenangin. Awas sama. Enak banget ya. Oh iya, yang pakai kerudung putih guys. Dia ngomelnya ke kerudung putih guys. Kalau gue perhatiin dia nunjuk-nunjuknya di kerudung putih. Tapi si tetehnya sabar banget nggak mau ngeladenin. Nah udah turunin. Nah ini kondekturnya kayaknya nih. Ini yang rekamnya kenapa kameranya tiba-tiba gelap? Awas sama. Oh diturunin bener, diturunin. Turun. Turun dia. Awas sama pada Jakarta. Ya tuh Bapak. Turunnya tuh lama. Ini lain bulan. Makasih Om. Makasih Om. Jalan kejauhan. Awas. Oh, masih ngamuk dia di luar mobil. Dia udah di luar, tapi dia masih ngoceh. Kayaknya dia berusaha untuk ngadangin mobil busnya kalau gua denger dari suaranya. Malah kayaknya sekarang marahnya bukan ke penumpang, justru kayaknya ke supir sama kondektur dari bis ini, guys. Tutup pintunya. Penumpangnya heboh mulai. Oke, penumpang mulai senang. Posisi handphonenya masih ngerekam tapi kayak dikantongin kayak gitu. Jadi masih kedengeran suara orang-orang ngomong. Kemudian kan si ibu-ibu yang marah-marahnya itu kan ngelewatin si abang-abang ini atau dia kondekturnya lah ya. Wah gila, ini parah banget sih ya. Memang kelihatannya tuh nggak penting banget gitu ya ketika kita naik bus. Cuman pada saat itu kayak berasa anjir nggak tenang banget pasti ya. Mau kita ladenin pasti disanggapnya kita sama-sama nggak izin, nggak waras. Cuman yang jadi pertanyaan gue, kalau berdasarkan video yang pertama itu kan mohon maaf ya,
kalian nonton kan video yang pertama di pojok satu. Ini akun yang asli nguploadnya. Itu ada keterangan ODGJ kalau yang video yang pertama. Itu gimana sih ceritanya? Kok rapi, kok dibiarin gitu ya? Harusnya kan dikawal sama keluarga atau apa gitu ya. Terus gua ngelihat dari postur badannya, kalian masih inget gak? Dulu gue pernah bahas yang orang itu sering makan kemudian gak bayar. Ya, bukan kasus yang Nabila, bukan, beda lagi. Ada kan? Ya, persis banget gitu, mirip banget orangnya. Terus naik Gojek nggak bayar. Persis banget dengan si ibu ini. Gue sering banget nemuin, bahkan di FYP tuh sering banget nongol gitu ya. Kok mirip gitu ya? Mohon maaf ya, izin ya. Nah, ini juga mohon maaf nih, kayaknya mirip nih kalau gue cari-cari. Kalau ini yang kerudung itu ya. Aku malah kasihan sama anak-anak di situ, bahasa-bahasa kasar yang keluar, bentak-bentakin bikin anak gelisah banget. Kasihan, excited sendiri. Obatnya habis kayaknya. Makanya dia ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Please normalisasi, kalau ada orang bikin keributan turunin aja. Gua setuju. Terlepas dari kasusnya, kalau bikin keributan wajib diturunin karena mengganggu yang lain. Semua punya hak kenyamanan yang sama, kalau dia udah nggak kondusif turunin. Setuju. Buat para supir-supir bus dan segala macamnya gitu ya, kalau ada penumpang yang model begini mendingan diturunin. Ini bahasanya kasar banget soalnya, udah ngebentak, udah itu depan muka lagi. Coba bayangin kalau misalnya itu terjadi sama siapa? Sama kalian atau sama gue. Ketika dia lagi bentak-bentak begini, kita tinggal tengok, cuy. Perkara selesai. Menang gua. Udah nyudahin muka. Izin ya. Tapi si mbaknya kuat banget anjir. Kalau di Jakarta udah disuruh turun itu rame-rame sama penumpangnya. Iya. Makanya gue juga bingung tadi tuh kok nggak ada yang teriak gitu. Lihat komen makin nggak ngerti bahasanya. Jakarnya apa sih? Supirnya stop, ambil tindakan, suruh turun. Tadi udah diturunin guys. Cuman videonya itu pada saat ngerekam langsung dikantongin kayaknya gitu guys ya. Nggak kebayang itu air liurnya apa nggak muncrat. Makanya gue bilang tadi, kalau itu terjadi sama gue, begitu dia lagi ngoceh-ngoceh kita begini, nengok, cuy, gitu. Banjir dalam jigong ya. Aduh, kalau gak ada di situ, udah gue teriakin balik, gue demen keributan. Lu itu. Ini rata-rata yang komentar cewek semua nih. Itu orang gak sih mau ngasih pinjam atau enggak? Karena menurut aku HP itu privasi dan gak semua orang bisa pinjam HP kita. Yes. Ini kayaknya minjem HP-nya ke si mbak ini yang pakai kerudung putih, guys. Kemudian dia nggak terima, marah-marah. Kadang suka sebel banget sama sikon kayak gini, tapi nggak ada laki-laki yang mau bantu. Tahu, bapak-bapaknya cuek aja di belakang. Harusnya tenangin kayak udah bu. Kayaknya dibentak juga kali. Ini harusnya kak. Lebih baik disuruh turun di situ. Udahlah ya, intinya udah diturunin, ya. Videonya ada yang versi fullnya di sini. Kalau di pojok satu kurang full, kalau di sini full banget. Kalian bisa nonton deh ya videonya secara full di akunnya Nazril. Kalian masih inget gak sih Menteri Agama atau siapa gitu yang ngasih pengumuman untuk Lebaran tahun ini bareng sama hari Nyepi kalau nggak salah, bahkan mungkin dikhususkan untuk di daerah Bali, kalau bisa jangan takbiran. Kalau tidak salah statementnya seperti itu. Nyepi apa takbiran? Kau berpihak kemana? Saya sebagai orang Bali, ya jelas saya berpihak ke Nyepi. Namanya juga Hari Raya Nyepi. Hargailah sedikit. Kenapa? Tetap akhirnya Nyepi itu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Orang Balinya ya? Sekarang Orang Nyepi lah maksudnya. kalau takbiran itu udah acara besar lah istilahnya untuk umat lainnya. Hargailah sedikit. Bisa kan takbirannya cukup di kosan. Gimana? Tapi kalau bisa takbirannya ya di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing. Hargailah, ngertilah sedikit makna dari Nyepi. Kita sebagai orang Bali harus mengerti itu. Janganlah membuat suasana kegaduhan seperti ini. Kalau aturannya sudah berjalan, diperbolehkan oleh gubernur, ya bisa dirubah kok. Dirubah sekarang, mulai dari sekarang. Jangan takbiran di Bali. Jangan takbiran di Bali. Pada Hari Raya Nyepi. Kalau hari-hari selanjutnya tidak dipermasalahkan kok. Waduh,
Ya mungkin kalau buat gue gitu komen enak aja, tapi yang jadi pertanyaan gue yang dibalik nih. Cuman punten ya, setahu gue tuh orang nyepi itu kan nggak kemana-mana ya, di dalam rumah kan. Mohon maaf kalau gue salah karena gue nggak tahu. Seingat gue punya temen di Sumatera, dia agamanya sama seperti abang ini. Kalau nyepi itu dia nggak keluar rumah, dia di rumah aja gitu. Nyepi, nggak ada hubungannya juga sih menurut gue. Kan kita mau lebaran juga Allahu Akbar, Allah takbirannya kan ada di lapangan. Kan jarang di masjid juga kan, kita kan pasti di lapangan kebanyakan kan, di tempat-tempat yang luas lah gitu. Kayaknya nggak ngeganggu deh gitu. Paling sesudahnya mungkin baru masjid tuh bunyi gitu kan, tak orang takbiran. Nggak ganggu bang. Kalau abang nggak mau keganggu di follow aja bang Izzy. Dikarenakan kamu melotot, aku jadi memilih takbiran pakai toa. Gaskan Allahu Akbar. Gue gak ngerti video dia viral, tapi yang nge-like-nya sedikit banget, gue gak ngerti. Nyepi itu di tempat sepi, misalnya di hutan, kuburan, laut. Izin ya, gue cuma baca komentar ya. Aura jago kandangnya kuat banget. Yang nyepi silakan nyepi, yang takbiran silakan takbiran. Nah, gue setuju. Nggak ngeganggu bang. Abang nanti pakai headset aja atau abang ditutup kupingnya kalau abang merasa panas gitu. Ya, keganggu kan gitu. Kok kamu yang ngatur agama kami? Nah, kan begini repot nih kalau udah ada yang komentar kayak gini. Kenapa harus pakai melotot? Udah hebat. Anjir. Ampun, mentang-mentang banyak tatonya di lehernya gitu ya. Reja Arab banyak tatonya biasa aja. Biasa aja bang, jangan melotot gitu. Emang kita takut gitu. Geli mah iya. Kau nyepi di hutan apa di mana kayak yang jauh dari pemukiman. Dirujak anjir. Bali jago kandang. Waduh. Masing-masing aja beli. Kami takbiran pakai speaker sampai subuh. Anda nyepi di kos-kosan. Maaf ya guys ya, maaf ya. Saya baca komentar. Ngapain melotot ya? Nggak usah sambil melotot gitu. Sameton. Jika Sameton pengen dihargai orang, tentunya kita juga terlebih dahulu menghargai orang lain. Ya. Lo ngegas, gue beli sound yang besar. Dan 3 hari 3 malam takbiran akan kubesarkan. Tapi kalau misalnya dia ada di Banten, ampun deh. Ampun deh. Kita bukannya takut, bukannya apa. Kayaknya kan gue punya sound juga, sound system. Full set gue ya punya. Kayaknya kalau ada yang minta, bang keluarin sound dong. Ada yang tengil. Yuk kita takbir. Sedih bocah rela jadi kuli pasir hingga malam demi keluarga. Di saat teman seusianya sibuk bermain. Oke. Assalamualaikum. Salam. Salam. Allah rupanya. Ya Allah kotor-kotoran dia. Nah 75. Berapa? 75. 70. Kasih. Ini ya. Ini kan. Nanti ya, kakak mandi dulu ya, nggak dulu ya. Ya, kakak mandi dulu ya. Iya. Yuk. Udah 100 ke Madang. Baru pulang langsung ditanya dapat berapa lu, bener ibunya. Piro. Kalau nggak salah dia komentar kayak gitu ya. Dan ibunya tidak merasa bersalah. Ya kasihan sih memang ya kalau kita jadi tulang punggung, kemudian kalau umur kita sudah layak menjadi seorang yang sudah dewasa sih fine ya. Tapi kalau di umuran segini menurut gue kayaknya kurang pas deh. Mempekerjakan anak di bawah umur ada undang-undangnya tuh kan. Akhirnya kemana-mana netizen. Ibunya main HP terus, ibu. Bu ya bantuin gimana ibu ya. Aku paling gak suka kalau lihat anak di bawah umur disuruh mencari nafkah sedangkan kedua orang tuanya masih ada, sehat dan bugar. Jangan biasakan anak jadi tulang punggung apalagi masih kecil. Yes, kalau masih kecil gua nggak setuju sih. Tapi kalau udah dewasa sih fine. Anak yang terlahir sebagai laki-laki hebat hanya saja prosesnya perih. Semoga adanya jadi orang hebat dan bermanfaat untuk orang-orang nanti.
ketika menjadi tulang punggung kalau di saat usianya yang pas sih menurut gue, karena gue pernah ngerasain dan sampai saat ini juga gue masih ngerasain. Gue bangga banget ketika gue bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga gue. Tapi memang kalau di usianya yang masih anak-anak, menurut gue kurang setuju. Alasannya momennya belum pas. Kasian aja sih menurut gue sih gitu teman-teman ya. Karyawan swasta protes THR kena pajak. Purbaya protes ke bosnya lah, bukan pemerintah. Ke bosnya lah, ke pemerintah. Oke. Semua dipotong pajak. THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun yang bisa satu Semua atau dua dipotong kali pajak. kan, THR atau gaji 13. Kalau ASN TNI Polri itu juga dipotong hanya karena pendanaannya dari PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Beberapa pegawai swasta juga ada yang di cross up ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Jadi nerimanya utuh. Jadi protesnya ke bosnya lah, ke pemerintah. Gue sih sebenarnya paham dengan maksud Pak Purbaya itu. Jadi kalau kalian mau protes jangan pemerintah tapi ke bosnya. Menurut gue nih Pak Purbaya, punten ya Pak Purbaya ya. Kalau kita protes THR ke bos, tahu kan apa yang terjadi? Tahu kan Pak? Anjir, semua pegawai pemerintah numpang makan dari pajak swasta. Bayangin bro, pajakmu buat nanggung pajak THR, PNS, TNI, Polri. Ikhlas nggak kalian? Kocek protes ke bosnya, terus yang buat aturan kan pemerintah. Ini maksudnya sama-sama dipotong pajak kan? Kalau THR ASN itu juga dipotong pajak, tapi ditanggung bosnya, pemerintah. Nah kalau swasta, kalau THR masih dikepotong, ya protes sama bosnya. Kenapa mereka nggak mau nanggung pajak karyawannya, gitu gak sih? Iya gitu. Tapi yang terjadi kalau kalian protes ke bos kalian, apa yang terjadi? Negara macam apa ini? Seluruh THR karyawan swasta tahun ini wajib dipotong pajak sampai 34%. Sedangkan THR ASN, TNI, Polri tidak dipotong pajak sama sekali. Untuk pertama kalinya THR dikenakan pajak sampai 34%. Wih, ngeri negeri ini. Seriusan 34%, 0 sampai 34% sesuai penghasilan dan status PTKP. Ini kalau majakin rakyatnya. Sudah THR nggak seberapa, sekarang kena pajak. Tapi kenapa ASN, TNI, Polri nggak kena pajak? Nggak adil dong. Belum lagi anggaran THR tahun ini ASN, TNI, Polri naik sampai 10%. Hebat ya Bang ya. Iya, bener-bener. Parah. Semenjak ada MBG, apa-apa dipajakin, apa-apa dana dialihkan ke MBG. Apa mungkin THR karyawan swasta buat membiayain MBG pas lebaran itu ya? THR itu tunjangan hari raya, tapi sekarang jadi tunjangan harus rela. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Negara macam apa ini?